Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini kita bakalan kasih tutorial gimana cara membuat akun di Classcraft ya. Yang pertama kita harus dulu websitenya classcraft.com seperti ini ya. Oke, classcraft.com. Kemudian di sini nanti tampilannya kayak gini kalau udah ini selesai loadingnya. Kemudian kita pilih yang teacher di sini. Oke, kita pilih get started. Oke. Nah, di sini kita bakalan dapat tampilan seperti ini. Karena kita bakal membuat akun sebagai guru, jadi kita pilih I'm a teacher. Oke. Nah, di sini ada pilihan kita mau sign up pakai email atau langsung aja pakai Google. Ya, di sini juga ada pilihan Classroom. Tapi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pakai Google Classroom, saya saranin untuk pilih yang Google ini karena dia nanti bisa langsung ngelink ke kelasnya Bapak Ibu di Google Classroom. Oke, kita klik aja Google-nya. Itu. Oke, kita pilih yang ini. Oke. Dia minta izin ya. Seperti ini, izinkan aja. Oke. Nah, dia otomatis akan login ke akun yang tadi. Oke. Oke, nah seperti inilah tampilan awal jika kita baru membuat akun. Oke, ini loadingnya belum selesai ya. Seharusnya ada gambar di sini. Oke, ini bisa langsung kita get started aja. Oke, jadinya seperti ini. Kita bakalan diminta, pertama kali kita bakalan diminta untuk membuat kelas. Kita pilih create a class. Oke. Nah, di sini kita diminta memasukkan nama. Bisa saja saya buat di sini 11. Ya, seperti itu. Di kelas setting ini kita bakalan disuruh pilih jenjangnya kita ngajar di mana. Misalkan kita di SMA, berarti kita pilih yang high school. Kemudian kita next saja. Oke, di sini ada beberapa pilihan kelas yang bisa dibuat. Untuk pembelajaran daring itu bagusnya kita pilih yang remote. Kita pilih yang ini. Oke, kita pilih yang itu. Kita terus pilih next. Oke. Nah, di sini nanti kita disuruh mengetikkan nama sekolah kita. Biasanya kalau sebelumnya sudah ada guru di sekolah kita yang buat akun, nanti sekolah kita udah terdeteksi di sini. Ya, saya buat di sini SMA. Ya. Oke, di sini udah ada SMA Negeri 3 Palembang. Kita pilih. Tapi seandainya nanti nggak muncul, nggak muncul nama sekolah kita, ya nggak apa-apa, kita klik manual aja SMA Negeri berapa gitu kan. Sudah itu langsung kita next saja. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Ini kelas udah dibuat, cuman kita belum bisa masuk dan membuat tugas, masukkan siswa kita belum bisa. Untuk melakukan itu pertama-tama di sini ada 1, 2, 3, 4 poin di sini kita harus klik dulu. Oke, seperti ini kita next saja. Oke, ini seperti penjelasan kapan siswa dapat poin plus, kapan siswa dapat poin min. Ini bisa dibaca nanti. Seperti itu. Kita next saja. Oke. Kita down. Kemudian ini juga sama, kita klik. Oke.
Ini kayak penjelasan ya, penjelasan tentang fitur-fitur yang bisa didapat siswa. Ini nanti seharusnya keluar gambarnya, cuma karena sinyal kita next saja. Oke, nah, ini next, terus next. Oke, kita down. Nah, di yang poin ketiga ini kita bakalan import siswa atau masukin siswa kita. Oke, kita next saja. Nah, sini ada pilihan. Karena kita baru, kita buat create new account. Create new account. Kemudian ada pilihan lagi, apakah kita mau mengimportnya dari Google Classroom ataukah kita mau memasukkan siswa secara manual. Ini saya contohin masukin siswa secara manual dulu. Oke, di sini jadi kita ketik nama mereka satu-satu. Kalau pakai cara ini emang agak ribet. Kita ketik seperti ini. Oke, seperti itu. Ini harus diketik satu. Oke, ini kita ketik semua siswa kita, semua yang ada di kelas itu kita ketik. Kalau sudah baru create account. Itu pakai cara manual ya. Kalau pakai cara manual, jadi kita harus ketik semua nama siswa itu. Kita sendiri yang mengetiknya sebagai guru. Terus kita klik kalau udah selesai semua, kita create account. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa, kalau kita mau, kita bisa bagi siswa itu dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kerjanya bisa secara berkelompok. Tapi kalau mau secara individu juga boleh. Tidak usah kita bagi kelompok. Kita down saja di sini. Nah, yang terakhir kita klik ini, prepare student introduction. Oke, ini seperti ada penjelasan seperti itu. Kita next saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu di rumah mau membaca aturannya, kemudian apa fitur-fitur di Classcraft ini secara lengkap, ini Bapak Ibu bisa print ya, langsung print panduannya. Seperti ini kalau saya klik. Oke. Nah, di sini kayak ada penjelasan seperti itu. Dan ini bisa langsung di print. Oke, ini kita lewatin aja. Kita cancel. Oke, kita next. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang kelas kita udah bisa kita gunakan. Kita klik aja play. Sini. Well done, everything is ready. Katanya kita udah siap. Kita klik aja continue. Oke. Nah, si siswa ini nanti bisa yang namanya mereka men-set atau mengatur mereka atau karakter yang mereka inginkan yang mau mereka pakai di kelas ini. Jadi kekuatan dari Classcraft ini salah satunya adalah grafisnya, di mana siswa itu bisa buat avatarnya sendiri sehingga minat mereka untuk menyelesaikan misi-misi, karena dengan menyelesaikan misi-misi nanti mereka bisa mengupgrade tampilan karakter mereka. Bisa saja kita sebagai guru bisa menentukan karakter mereka atau mereka bisa menentukan sendiri. Misalnya sekarang saya sebagai guru ingin menentukan tampilan karakter dari siswa saya. Jadi saya set up karakter. Di sini ada tiga jenis ya yang bisa mereka pilih: guardian, mage, dan healer. Terserah mereka. Mereka bisa baca sendiri nanti kemampuan-kemampuan berbeda dari setiap karakternya. Nah, di sini ada HP atau health point, kemudian ada AP, ini masing-masing ada sendiri ya. Apa gunanya? Oke, kalau yang AP ini bisa dihiraukan. Yang penting itu adalah si HP-nya ini. Jadi ini adalah kayak seperti siswa itu punya nyawa gitu. Jadi kalau dia melanggar aturan yang sudah kita buat di kelas ini, seperti terlambat mengumpulkan tugas seperti itu, atau tidak masuk dalam kita udah atur, maka health point mereka bakalan berkurang. Berapa poin itu ada aturannya. Ketika nanti poin mereka berkurang sampai 0, maka mereka bakalan nggak bisa Classcraft ini. Akun yang mereka pakai yang sudah jadi 0 itu nggak bakalan bisa dipakai lagi, seperti itu. Oke, jadi kita langsung pilih aja sekarang karakternya.
Oke, misalnya kita pilih yang ini, kita next. Nah, di sini mereka bisa pilih tampilan mereka, cowok, cewek, terserah mereka. Oke, kita pilih yang ini, kita next. Oke, kemudian ini ada kemampuan-kemampuan yang bisa mereka pakai. Jadi kalau ada heal ini mereka bisa, misalnya HP mereka tadi, HP mereka berkurang karena mereka melakukan kesalahan, mereka bisa memulihkan HP mereka ya. Karena dimana punya kemampuan yang berbeda-beda, kita klik aja yang kita mau, boleh ini, boleh ini. Jadi karena base-nya itu di game, jadi fitur-fiturnya pun dibuat menyerupai game sama si Classcraft-nya. Jadi kemampuan ini sebenarnya bisa kita hirauin kalau kita cuma untuk latihan atau kumpul tugas, itu bisa kita hirauin, kita nggak bakal pakai ini, kita finish saja. Oke, jadi seperti ini nanti tampilan mereka ketika mereka sudah pilih karakter ya. Oke. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah yang pertama memasukkan mereka ke kelas. Jelas kita bakalan buat tugas gitu ya, buat kasih latihan gitu. Oke, jadi si Classcraft ini gunanya itu lebih efisien untuk ketika kita kasih proyek ke siswa yang harus diselesaikan secara berkelompok, atau kita kasih latihan soal gitu. Itu sangat efisien ya penggunaan Classcraft. Tapi kalau kita mau melakukan kayak ujian harian, ujian online gitu, nah Classcraft ini untuk versi yang sampai saat ini dia belum bisa mendukung fitur itu. Tidak ada fitur untuk membuat ujian online di sini. Kemudian juga tidak ada fitur untuk siswa gitu ya. Jadi dia ini seperti fitur tambahan dari Google Classroom ya. Jadi utamanya itu Google Classroom. Kemudian Classcraft ini adalah fitur lain, fitur opsional yang bisa kita pilih untuk menjadikan pembelajaran kita itu lebih menarik gitu. Tapi untuk utamanya tetap di Google Classroom, seperti absensi mungkin gitu kan. Absensi, kemudian ujian online itu mungkin bisa dilakukan di Google Classroom. Si Classcraft ini digunakannya mungkin ketika cocoknya gitu ya, kita gunakan untuk latihan dan mengumpul tugas gitu ya. Oke, sekarang kita bakalan cek gimana cara untuk memberi penugasan. Nah, menariknya memberi penugasan di sini kita bisa membuatnya dalam bentuk tantangan. Kita klik yang ini ya, seperti logo peta ini. Oke, di sini ada dua pilihan, discover lesson atau create a case. Jadi kita bisa ambil apa ya, latihan yang udah dibuat oleh guru-guru lain yang udah pakai Classcraft sebelumnya, atau kita bisa buat latihan kita sendiri gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang yang discover lesson ini masih banyak yang bahasa Inggris gitu. Jadi mau tidak mau kita harus buat sendiri. Kita buat create a case. Kemudian di sini ada 4 peta yang bisa kita pilih. Jadi nanti latihan soalnya itu dibuat dalam bentuk tantangan kayak petualangan gitu. Jadi ini ada, kita pilih petanya dulu, kita mau mainnya di mana gitu kan. Main di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, caranya dengan cara klik tambah di sini. Oke, tinggal kita klik aja kita mau main di mana. Misal saja kita mau main di yang ini. Kita klik di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih nama latihan kita. Bisa kita pakai nama subbab atau nama bab. Silahkan Bapak Ibu mau kasih nama apa, misalnya mengajar matematika, saya buat judulnya tentang translasi misalnya gitu kan, translasi. Kemudian kita bisa pilih lagi di sini, tadi kita pilih map besarnya, sekarang kita bisa pilih map kecilnya, kita mau main di mana. Jadi nanti yang di awal itu namanya bisa kita sebut sebagai map yang besarnya. Jadi kita bisa dalam map besar itu bisa nanti terdapat beberapa map kecil ya, atau peta-peta kecil yang harus diselesaikan siswa. Jadi kalau yang bisa dibilang sebagai sebuah bab, sementara peta-peta yang kecil ini lebih kayak subbabnya atau sub bahasan gitu ya. Kita bisa pilih, terserah kita mau yang mana. Kita bisa pilih ini misalkan.
kemudian kita next. Oke. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Dia bilang click anywhere on the map to choose a starting place for your cache. Jadi kita disuruh klik di peta ini di mana saja yang kita mau jadi tempat permulaan petualangannya. Ini kan karena basisnya itu game, jadi kita harus buat dia seperti sebisa mungkin seperti petualangan agar menarik. Ya, misalnya saya mau buat titik awalnya di sini, saya klik di sini. Oke. Kemudian kita disuruh kasih fictional story sebenarnya oleh si Classcraft ini. Jadi kita disuruh buat cerita gitu ya, yang mungkin bisa menarik minat siswa, tapi ini bisa diganti dengan kayak penjelasan apa yang harus mereka lakukan di sini, yang harus mereka kerjakan di sini, apa materi yang bakal mereka temui di sini, bisa kita ganti dengan seperti itu ya, agar lebih berguna gitu kan. Karena kalau saya itu kan SMA, kalau anak SMA kalau dikasih cerita fiksi itu udah agak nggak ngena ya. Jadi bisa kita tulis dengan panduan-panduan seperti itu. Untuk anak SD mungkin bisa pakai kita buat cerita fiksinya, kita karang sendiri ceritanya gitu ya. Terus sekarang saya bakalan kasih ketikkan saja perintahnya apa yang harus mereka lakukan. Oke, selesaikanlah tantangan satu persatu. Oke, satu persatu agar dapat terus melanjutkan petualangan sampai di titik akhir. Kita bisa buat yang lebih dahulu sampai di titik akhir akan mendapatkan poin yang lebih besar dibandingkan yang lain. Oke, itu misalkan ya, bisa kita buat seperti itu. Kita save aja. Ini kalau mau kita kasih gambar bisa, kita tinggal insert image di sini, atau kita bisa insert video di sini. Kita juga bisa masukkan link link YouTube gitu. Jadi ini bisa kita manfaatkan, masukin video penjelasan atau video apersepsi. Oke, jadi sebelum mereka latihan itu bisa kita kasih video penjelasan atau video apersepsi dari materi yang kita bahas gitu ya. Introduction-nya bisa kita manfaatin untuk itu. Kita save aja kalau sudah. Oke. Nah, di sini bakalan kalau kita zoom Bapak Ibu, kita bisa lihat oke, di sini titik permulaan kita. Selanjutnya kalau kita mau menambahkan latihan pertama kita bisa klik di sini, klik tambah, kemudian kita klik di mana aja kita suka. Kita mau mapnya di dalam map ini kita mau ngekliknya di mana, misalnya klik di sini. Oke, di sini kita dapat kita disuruh masukin nama latihan, misalnya latihan pertama seperti itu ya, latihan 1. Atau kalau mau dibuat seperti game, kita buat aja chapter 1 gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini case N ini untuk diletakkan di akhir dari latihan kita. Jadi nanti di akhir map kita bakalan kasih case N ini untuk sebagai penutup dari pembelajaran kita. Kemudian kalau task ini itu kita buat penugasan dari Classcraft-nya sendiri tanpa melibatkan Google Classroom atau Google Form ya. Kalau Google Classroom assignment ini kita bisa ambil, jadi misalnya kita udah punya tugas di Google Classroom, mau kita import ke Classcraft, kita bisa pakai menu ini. Misalnya kita sudah punya tugas, misalnya tugas untuk mengumpulkan ringkasan, nah itu bisa kita bisa kita import ke Classcraft ini.
Yang terakhir Google Form Quiz. Jadi ini modelnya sebelumnya kita udah punya Google Form. Kemudian kita bisa import soal di Google Form itu. Saya sarankan pilihan ganda ke Crosscraft ini, gitu ya. Kenapa saya sarankan pilihan ganda? Karena satu-satunya fitur yang bisa langsung membuat siswa melanjutkan perjalanannya itu adalah si Google Form ini. Jadi gini modelnya. Misal kita buat 5 soal nih di chapter pertama. Nah, kita nanti ada minimal soal yang dikerjakan. Misalnya minimalnya siswa harus benar 3 untuk lanjut ke chapter berikutnya. Nanti mereka ngerjain tuh kan. Mereka ngerjain, kalau mereka benar 2 berarti mereka nggak bisa lanjut ke chapter berikutnya. Seperti itu. Tapi kalau mereka udah benar 3 atau lebih, mereka bisa otomatis lanjut ke chapter berikutnya. Bedanya dengan yang dua ini kita harus koreksi sendiri tugas mereka. Kalau yang ini, yang Google Form, dia bisa koreksi otomatis dari sistem komputernya. Oke, jadi pertama saya contohin dulu tentang yang task. Oke, di sini bisa ditambahkan panduan lagi, misalnya kuis ini terdiri dari 5 soal. Dapat lanjut ke kuis berikutnya. Kalian harus mengerjakan minimal 3 soal dengan benar, misalnya. Itu. Jangan kita langsung next saja. Jadi sini juga sama ya, kita bisa kasih video, kasih link, kasih gambar, terserah kita. Jelas kalau kita tambahin gambar atau video, otomatis waktu yang digunakan untuk loading di akun siswa nanti bakalan lebih lama, seperti itu ya. Kita langsung next. Oke, di sini enter a name for the task. Oke, ini kita terus saja sama seperti di atas, chapter 1 gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan pertanyaannya. Misalnya saja karena kita transformasi, kita tuliskan rumus kita gitu ya, rumus matriks translasi itu aja misalnya. Oke, lanjut, kita next. Nah, di sini ada enable assignment, jadi ini harus diklik. Kalau nggak diklik nanti siswa nggak bisa jawab soal kita. Jadi ini bentuknya soal isian ya. Kalau pakai menu pakai fitur yang ini, kita enable assignment atau deadline, kapan deadline terakhir mereka mengerjakan, batas terakhir mereka mengerjakan. Ini bisa kita atur ya. Ini bulan sama tanggalnya. Misalnya kita buat tanggal 19 misalnya, seperti itu. Jamnya jam 9 malam. Nah, di sini kita kasih reward ke siswa. XP. XP ini singkatan dari experience point. Jadi ketika siswa latihan yang ini mereka dapat berapa XP gitu. Gunanya XP ini adalah untuk mengupgrade untuk mengupgrade karakter mereka. Jadi kan kita tadi udah buat karakter tuh. Karakternya itu bakalan tetap seperti itu, nggak bakal berubah kalau nggak di-upgrade. Nah, supaya bisa nge-upgrade mereka harus punya experience point yang cukup gitu. Kalau nggak salah, itu kan mereka ketika buat karakter mereka itu baru level 1. Supaya mereka bisa naik level itu butuh 1000 XP. Jadi kita bisa atur kita mau kasih XP-nya berapa. Di sini juga ada GP atau gold point ya. Gold point ini gunanya sama untuk membeli perlengkapan seperti itu, tapi sayangnya di akun free ini, seperti yang kita buat ini kan akun free ya, bukan akun premium. Kalau akun premium itu butuh berlangganan. Nggak berlangganan kita nggak bisa pakai fitur ini. Ini coba saya klik. Ini saya mau tambahin, nah ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Katanya this feature use with Crosscraft Premium. Jadi kita disuruh upgrade dulu. Jadi ini bisa kita abaikan aja gold point-nya. Oke. Nah, di menu selanjutnya enable reward for early hand in. Jadi maksudnya
apakah kita mau kasih reward bagi siswa yang lebih dulu mengumpul tugas dibanding temannya gitu ya. Kalau kita mau memberikan reward bagi mereka yang lebih cepat mengumpulkan tugas, kita bisa centang enable rewardnya. Nih. Nah, ini ada apa bedanya due date ini sama yang di atas ini? Kalau due date yang di atas ini itu adalah batas terakhir mereka mengerjakan tugas. Kalau due date yang di sini itu adalah batas terakhir mereka bisa disebut cepat mengumpulkan tugas gitu. Misalnya kayak tadi kita setkan tanggal 19 tuh. Kita set tanggal 19 November. Untuk early hand in-nya kita bisa set tanggal 17 gitu kan. Oke. Jadi mereka mengumpul tugas di tanggal 17, berarti mereka bisa dikategorikan sebagai siswa-siswa yang cepat mengumpulkan tugas. Mereka dapat reward. Kalau melewat dari 17, mereka cuma bakalan dapat reward normal yang udah kita set di atas itu 100 ya. Nah, kalau kita mau kasih reward tambahan di sini bisa. Oke, ini bisa. Kita bisa tambahin 50 misalnya. Kita tinggal next saja. Di sini ada menu diskusi ya. Di sini bisa kita aktifkan. Kalau kita aktifkan nanti siswa di bawah latihan kita bisa melakukan diskusi ya, kayak chat itu dengan temannya. Kita bisa hidupin atau mau matiin terserah kita. Kalau mau hidupin kita tinggal centang aja. Kemudian progress di sini. Give your student a reward for completing the objective. Oke, jadi ini kayak ada tambahan lagi. Poin tambahan lagi kalau mereka mau, kalau Bapak Ibu mau ngasih mereka poin tambahan, boleh kasih 10 gitu kan. Oke, di sini ada menu self-paced progress ya. Jadi ini untuk siswa itu bisa otomatis lanjut ke chapter berikutnya tanpa kita koreksi. Itu cuman ada di fitur yang Google Form tadi. Untuk ini kita nggak bisa hidupin ya. Ini nggak bisa dihidupin karena jawaban isian itu kan relatif gitu ya, harus dikoreksi secara manual. Oke, kita save. Oke, sudah seperti ini. Tinggal yang kita lakukan, nah ada garis biru ini kita hubungkan ke dari yang awal ke yang tersatu seperti itu. Nah, ya kita udah jadi. Oke. Sampai di sini kuis kita udah jadi, hanya saja siswa belum bisa lihat. Supaya siswa bisa lihat, kita harus hidupkan atau klik yang gambar atau logo mata dicoret ini. Kita bisa, nah ini katanya apakah kita mau menampilkan pelatihan kita ke siswa atau belum. Kalau kita udah mau menampilkan, kita klik showcase ya. Oke. Nah, di sini jadi coba not share. Nah, di sini ditanya apakah kita mau nge-share latihan kita ke websitenya Classcraft, jadi guru-guru lain bisa pakai. Kalau iya, kita bisa yes please. Kalau enggak, kita klik kali aja. Seperti itu. Nah, di sini tugas kita udah bisa bakalan dilihat sama si siswa gitu ya. Nanti untuk ngeceknya siapa aja yang udah ngumpul tugas, kita bisa kita klik chapter 1 ini. Kita klik aja chapter 1-nya. Oke, di sini. Nanti di sini kalau ada yang udah ngumpul tugas ada nama-namanya seperti itu ya. Diskusinya bisa kita cek di sini. Oke, tugas yang dikumpul bisa dicek di sini gitu. Di sini ada setting kalau kita mau edit pengaturan kita yang di awal tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu dasar-dasar dari Classcraft. Untuk detailnya mungkin kita bakalan bahas di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton videonya.